Baik, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Kurniawan, NPM saya 2259201027. Di sini saya akan menuntaskan proyek UAS dari mata kuliah Perancangan Basis Data kelas 3A. Pertama-tama saya akan membuat sebuah database. Di sini saya telah membuat database yang bernama DB Jasa Ekspedisi 2259201027, yang di dalamnya terdapat 3 tabel. Yang pertama tabel barang, kedua tabel rute, ketiga tabel pengiriman. Saya jelaskan pada tabel barang dulu. Untuk tabel barang terdapat 4 atribut. Pertama, kode barang 27, jenisnya varchar dan nilainya 5. Lalu untuk nama barang, tipe datanya varchar, panjang nilainya 30. Untuk alamat asal, tipe datanya varchar, panjangnya nilainya 30. Alamat dituju, tipe datanya varchar dan panjang nilainya 30. Lalu dalam tabel barang terdapat data. Ini data-datanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada tabel rute. Pada tabel rute terdapat 4 atribut. Yang pertama, kode rute 27 sebagai permisi, dan tipe datanya adalah varchar, panjang nilainya 5. Yang kedua yaitu jenis pengiriman 27, tipe datanya varchar, panjang nilainya 30. Lalu harga per rute, tipe datanya varchar, panjang nilainya 30. Lalu untuk rute, tipe datanya varchar, panjang nilainya 30. Pada tabel rute terdapat 4 data. Ini dari kode rute, jenis pengiriman, harga per rute, lalu rute. Lalu yang terakhir yaitu tabel pengiriman. Pada tabel pengiriman terdapat 7 atribut. Yang pertama, nomor pengiriman, tipe datanya varchar, panjang nilainya 5. Yang kedua, kode barang, tipe datanya varchar, nilainya 5. Lalu yang ketiga, kode rute, tipe datanya varchar, nilainya 5. Untuk kode barang dan kode rute adalah origin key pada tabel pengiriman. Akan tetapi sekarang dapat dipastikan pada kode barang dan kode rute harus sama, baik dari nama atribut, tipe data ataupun panjang nilai pada tabel barang dan tabel rute, karena keduanya akan disambungkan melalui relationship nantinya. Nomor 4 ada tanggal pengiriman, tipe datanya date. Kenapa di sini panjang nilainya tidak ada? Karena untuk date tidak perlu ditambahkan panjang nilai. Lalu tanggal diterima pun sama. Lalu ada yang keenam, harga per kilonya varchar, panjang nilainya 30. Lalu yang ketujuh, atribut keterangan, tipe datanya varchar, panjang nilainya 30. Pada tabel pengiriman terdapat di sini ada 3 data. Ini adalah tabel data dari pengiriman. Kode barang dan kode rute ini sama ya. Untuk primary key, hasil dari kode di sini sama seperti di kode barang dan kode rute. Di sini ada tanggal pengiriman, tanggal diterima, harga per kilo, lalu ada keterangan. Selanjutnya di sini ada relationship di database jasa ekspedisi. Untuk kode barang yang berada di tabel barang, di sini dihubungkan dengan kode barang yang berada di tabel pengiriman. Dan tabel rute, di sini ada kode rute yang dihubungkan pada tabel kode rute yang berada di tabel pengiriman. Selanjutnya beralih ke codingan.
settingan yang digunakan untuk konfigurasi ke database. Di sini saya menambahkan koneksi .php yang fungsinya untuk konfigurasi ke database atau untuk menyambungkan program PHP ke database. Untuk database di sini jangan sampai salah, dia harus sama dengan yang berada di database ini, DB jasa ekspedisi 2259201027. Selanjutnya adalah index.php. Di sini tampilan awal jika saya menjalankan di localhost, seperti ini penampilannya. Oke, saya akan coba dulu. Dan ini adalah tampilan awal dari index untuk file index. Lalu selanjutnya terdapat file data barang, yang dimana data barang ini akan menampilkan data dari tabel barang. Di sini sinteks PHP-nya untuk konfigurasi ke database. Lalu di sini terdapat variabel RSLT yang berfungsi untuk menampilkan data dari tabel barang. Lalu untuk di dalam body terdapat dua navigasi hyperlink yang berguna untuk kembali. Untuk menuju ke form tambah, yang dimana form tambah untuk berfungsi untuk menambahkan data baru. Lalu di sini terdapat while loop. While loop berguna untuk mengambil setiap baris data dari hasil query pada variabel RSLT. Jadi setiap query yang dijalankan akan ditampilkan menjadi satu garis HTML. Untuk tampilan data barang seperti ini. Nah, ini adalah tampilan data barang. Lalu selanjutnya beralih ke tambah.php. Di sini terdapat from, label. Lalu di sini terdapat codingan PHP yang seperti yang tadi. Terdapat 4 variabel yang berfungsi untuk mengambil data dari from. Di sini terdapat variabel yang dimana dalamnya merupakan query database. Untuk tampilan from tambah akan seperti ini. Inilah tampilan from tambah. Beralih ke from edit. Di sini terdapat codingan PHP. Di sini konfigurasi koneksi database. Di sini merupakan variabel yang menyimpan nilai parameter ID yang diambil melalui metode get. Lalu disimpan pada variabel kode barang 27. Di sini terdapat query database. Di sini akan menjalankan query database dan variabel RSLT di sini. Lalu di sini terdapat from table. Untuk tampilan edit akan seperti ini. Ini adalah tampilan from edit data barang. Lalu di sini terdapat delete yang berfungsi untuk menghapus data barang. Oke, saya akan contohkan menghapus satu data. Misalkan saya akan menghapus data ini. Oke, data sudah terhapus. Lalu saya beralih ke data rute. Sebenarnya untuk data rute dan data pengiriman sama codingannya, baik codingannya dan fungsinya sama. Yang mungkin hanya berbeda di tabel yang dimasukkan codingannya, tapi untuk fungsi dan tampilannya sama, yaitu untuk menampilkan data, menambahkan data, mengubah data, dan menghapus data. Untuk tampilan data rute seperti ini.
Ini merupakan penampilan data rute. Lalu untuk from tambah data rute ini untuk fungsi sama seperti tadi. Ini adalah tampilan from tambah data rute. Lalu ini merupakan from edit data rute serta update-nya serta delete. Untuk from edit akan seperti ini. Ini adalah from edit data rute. Jika ingin menghapus, kita klik delete. Oke. Fungsi delete-nya berhasil, semuanya juga berhasil. Untuk data pengiriman pun sama, namun sekarang saya akan mendemonstrasikan semuanya pada hasil localhost di sini. Saya akan mencoba menampilkan data. Ini tampilan datanya. Ini from tambah data, lalu ini from edit, lalu ini tombol delete tadi. Untuk fungsi delete pun berhasil, jadi tidak perlu dihapus lagi. Lalu di sini untuk ke data rute, ini adalah tampilan data rute. Lalu ini from tambah data rute, ini from edit data rute. Lalu di sini merupakan tampilan data pengiriman. Ini from tambah data pengiriman, ini from edit data pengiriman. Lalu fungsi delete. Fungsi delete berhasil, jadi tidak perlu kita hapus lagi. Baik, itu mungkin itu saja project UAS dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.